Terus kita terkait dengan tri pemanas yang menyerap panas dari eksternal ke dalam tubuh. Nanti ini terkait dengan 3 rongga di dalam tubuh yang disebut juga dengan jiao bawah, jiao tengah, dan jiao atas, atau rongga bawah, rongga tengah, dan rongga atas. Di sini dalam penyerapan energi panas dari eksternalnya ini terkait dengan Mingmen. Mingmen ini yang biasanya oleh teman-teman yang belajar TCM di sana disebut dengan ginjal api. Nah, di sini ginjal api mereka menyampaikan bahwa ginjal api itu adalah ginjal kanan. Jadi ginjal kiri adalah ginjal air, sedangkan ginjal kanan adalah mereka sebut dengan ginjal api. Namun sesungguhnya bahwa sebenarnya ginjal kiri maupun ginjal kanan adalah sama-sama ginjal air. Nah, terus yang mereka maksud dengan ginjal api ada di mana? Nah, ginjal api ini kita namakan sebagai sebut dengan Mingmen, atau yang biasa kita istilahkan kalau di teman-teman holistik disebutnya dengan magma. Jadi magmanya ini ada di bawah, ada di perut sebagai panas api bawah, sedangkan jantung sebagai api atas. Nah, magma ini terkait sebagai sumber energi panas yang nantinya terkait dengan tri pemanas yang berfungsi untuk menyerap energi dari eksternal ke dalam tubuh. Kinerja dari tri pemanas ini nantinya akan terkait dengan meridian khusus, yaitu meridian Ren maupun meridian Du. Nah, di sini bagaimana mekanismenya? Sederhananya adalah seperti begini. Tri pemanas ini adalah ruangan-ruangan semacam open, semacam ruangan pemanas. Kemudian ada saluran-saluran masuk panasnya. Nah, saluran-saluran masuk panasnya diatur oleh meridian Ren. Sedangkan saluran pembuangan panasnya itu terkait dengan meridian Du. Jadi tri pemanas ini dalam kerjanya ini terkait dengan Ren maupun Du. Nah, di sini perannya tadi bahwa tri pemanas ini adalah menyerap menyerap panas. Ya, panas juga termasuk energi ya. Menyerap panas dari eksternal atau dari luar ke dalam tubuh. Ini nanti keseimbangannya dengan kantung empedu yang membuang panas dari tubuh ke luar. Keseimbangan tri pemanas dengan kandung empedu ini yaitu terkait dengan tingkat energi Shaoyang itu harus seimbang. Jadi seimbang antara yang masuk dari luar ke dalam, seimbang dengan yang keluar dari dalam menuju ke eksternal tubuh. Namun apabila terjadi patologis tentu dapat bisa disimpulkan sebagai contoh bagaimana apabila kandung empedu ekses, kita bisa menjelaskan dari proses tadi. Bagaimana ketika kandung empedunya defisien, juga bisa dijelaskan. Begitupun jika tri pemanasnya ekses ataupun defisien, kita bisa menjelaskannya dengan memahami proses keseimbangan dalam tingkat energi Shaoyang tersebut. Demikianlah penjelasan potongan gambar
di atas, yaitu potongan gambar 1, potongan gambar 2, dan potongan gambar 3. Dan ternyata dapat kita simpulkan adalah dalam potongan-potongan gambar tersebut dapat diambil kesimpulan untuk yin itu terkait dengan proses internal, sedangkan untuk yang itu terkait dengan proses eksternal. Nah, di sini baik yin maupun yang itu ternyata mencakup 3 aspek, gitu. 3 aspek, 3 kelompok. Yakni yang pertama itu terkait dengan energi atau dalam hal ini panas. Yang kedua terkait dengan materi cairan, dan yang ketiga terkait dengan materi padatan atau bahan darah. Nah, di sini tayin itu terkait dengan keluar masuk atau menyerap dan menyebarkan energi secara internal, sementara saoyin terkait dengan menyerap dan menyebarkan cairan secara internal, sedangkan jueyin ini terkait dengan menyerap materi padatan dan menyebarkan materi padatan tersebut, yaitu berupa bahan darah secara internal. Kemudian terkait dengan yang ming itu terkait dengan materi padatan baik masuk maupun keluar secara eksternal, sementara taiyang terkait dengan masuknya cairan dari eksternal maupun keluarnya materi cairan dari dalam tubuh ke eksternal. Sementara saoyang itu terkait dengan masuknya panas ataupun masuknya energi dari eksternal ke dalam tubuh, dan terkait dengan keluarnya energi atau panas dari dalam tubuh ke dalam eksternal. Nah, 3 kelompok tingkat energi ini menjadi sangat penting, sehingga kita memang harus memahaminya lebih dalam. Sehingga di sini kita dapat menghubungkan antara teori Wuxing atau teori 5 simbol dengan teori 6 tingkat energi meridian. Selanjutnya, mungkin ketika kita sudah memahaminya, kita akan menghubungkannya bahwa proses-proses tersebut bisa dipahami atau bisa dijabarkan lewat ilmu fisiologi dari kedokteran barat.